wabarakatuh. Halo Sobat Tritara, selamat datang di Postra Podcast Tritara. Alhamdulillah nih, hari ini ketemu lagi bareng Salma di episode Postra yang kedua dengan tema Ramadan Story. Nah, alhamdulillahnya juga hari ini Salma nggak sendiri. Hari ini Salma sama Bu Yola. Boleh disapa dulu Sobat Tritaranya Bu Yola. Halo Sobat Tritara. Apa kabar? Semoga puasanya lancar ya sampai hari keberapa nih? 8 ya kayaknya ya. Ya, amin. Gimana nih Sobat Tritara, juga puasanya lancar kan ya? Mudah-mudahan lancar ya. Diberi kesehatan juga. Nah, gimana Bu Yola? Katanya kan kalau misalnya tak kenal maka kata sayang ya, kalau misalnya kata sama tak kenal maka kenalan. Jadi boleh Bu Yola mau memperkenalkan diri dulu? Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman dari SMA 3 ya di sini. Di sini saya bersama Salma ya. Salma mungkin mau diskusi-diskusi bareng gitu ya. Jadi saya di sini hanya teman ngobrol aja sebenarnya. Ngobrol ringan. Saya namanya Yolanda Riastuti. Alhamdulillah sudah memiliki 3 anak ya, 2 putri dan 1 putra. Aktivitas sekarang jadi ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Apalagi nih? Riwayat pendidikannya sekarang masih mengenyam pendidikan di Teknik Lingkungan ITB ya? Ya, saya sekarang sedang meneruskan di program Magister Teknik Lingkungan ITB karena saya mungkin pekerjaannya di situ dan mungkin juga sedang concern masalah lingkungan juga. Masya Allah, berarti teman-teman Tritara tadi udah ngedenger nih sedikit-sedikit tentang Bu Yola. Makin penasaran kan mau ngobrol-ngobrol santai sama Bu Yola. Nah, sambil nunggu buka puasa nih, Salma sama Bu Yola bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai dan bermanfaat juga pastinya. Oh iya nih Bu Yola, kan lagi suasana Ramadan ya. Tanggapannya atau perasaannya gimana sih gitu? Kan kita masih menjalankan ibadah puasa tapi masih di tengah pandemi gitu. Iya, ya. Alhamdulillah ya pada Ramadan kali ini mungkin memang masih suasana pandemi, tapi kita juga harus bersyukur tahun ini mungkin lebih baik dari 2 tahun kemarin ya. Jadi mungkin kita sudah diizinkan untuk ke masjid gitu ya. Jadi kita lebih bisa optimal dalam beribadah ya. Jadi tidak ada istilah bagi kita untuk bermalas-malasan atau mungkin pandemi gitu ya dijadikan sebagai alasan ya. Justru ini kesempatan bagi kita di tahun yang ketiga ini, di masa pandemi di tahun yang ketiga, ternyata Allah memberikan kelapangan bagi kita ya untuk bisa beribadah di masjid. Kenapa menjadi penting gitu ya beribadah di masjid di bulan Ramadan ini? Karena kita tahu salat berjamaah di masjid itu kan pahalanya berlipat-lipat ganda ya, dan dilakukan juga di bulan Ramadan. Bahkan nanti di 10 malam yang terakhir biasanya kita juga melakukan itikaf. Nah, kalau masa pandemi yang 2 tahun lalu, otomatis kita itikafnya mungkin di rumah jadinya ya. Mungkin seperti itu. Jadi walaupun pandemi, tapi tahun ini jauh lebih baik dari 2 tahun yang kemarin. Betul banget. Jadi harus lebih semangat tentunya. Harus lebih semangat tuh Sobat Tritara, harus lebih bersyukur buat beribadah, lebih semangat ibadahnya. Gak ada alasan lagi buat malas-malasan beribadah. Apalagi kalau di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda ya Bu Yola. Betul. Oke. Terus kalau misalnya lagi menjalankan ibadah puasa kan suka banyak godaan-godaan gitu ya. Apalagi anak SMA gitu, lagi gencar-gencarnya gitu. Kalau misalnya lagi ibadah puasa, suka nggak fokus, suka banyak godaan sana sini. Nah, terus gimana sih buat nanganinnya gitu biar puasa kita tuh tetap kuat iman gitu? Oke. Mungkin pertama yang perlu kita ingat bahwa kita sejak awal itu sudah dipersiapkan ya. Sebelum masuk ke Ramadan ada namanya bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi biasanya orang udah counting down gitu ya. Di bulan Rajab, oh sudah 2 bulan menuju Ramadan. Siap-siap nih, ibarat pelari, dia sudah mempersiapkan peralatan dia buat lari gitu ya. Kemudian di bulan Sya'ban, kita juga sudah mulai ancang-ancang ya supaya larinya bisa kuat nih, medan yang ditempuh kita sudah tahu, kita sudah berlatih gitu ya. Yang jelas niat pasti sudah diluruskan ya, karena segala amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Jadi otomatis di bulan Sya'ban kita udah latihan. Kalau pelari ya
misalnya dia maraton, dia udah latihan nih, kalau saya maraton 10 kilo, 11 kilo misalnya ya, atau 20 kilo, oh udah siap gitu, jadi nggak kaget seperti itu. Jadi memang butuh persiapan ya, supaya kita bisa melakukan Ramadan ini, melakukan ibadah di bulan Ramadan ini secara maksimal. Termasuk yang penting lagi adalah mengilmuinya gitu ya, mengilmui. Kalau kita tidak mengilmui, kita nggak punya motivasi, karena ilmu itu menjadi dasar ketika kita melakukan segala sesuatu ya. Setelah kita meniatkan, kita mengilmui. Ilmunya itu apa coba? Ilmunya ya apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kewajiban apa, yang menjadi sunnahnya apa gitu ya. Kemudian gimana supaya Ramadan kita optimal gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah kita mengetahui fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Tanpa kita mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, kita nggak punya motivasi ya. Misalnya apa nih? Oh, Ramadan itu katanya pintu surga dibuka gitu ya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu artinya apa? Oh, ternyata tuh kita dimudahkan buat beribadah. Pintu surga dibuka itu maksudnya kita tuh memiliki motivasi lebih untuk beribadah. Kemudian pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu, itu artinya sebenarnya jika kita melakukan amal ibadah dan puasa itu dengan syarat, rukun, dan adab yang sempurna, maka setan ini tidak bisa mengganggu kita. Jadi itu kuncinya sebenarnya ya, godaan nih. Kalau anak SMA tuh godaannya apa biasanya? Biasanya kalau anak SMA sih suka, misalnya tengah siang nih kan pulang sekolah ya Ustazah, suka ada tiba-tiba anak-anak temen gitu ngajakin, ayo kita minum dulu atau ayo kita makan dulu. Jadi suka banyak banget godaannya gitu. Dan gak cuman itu aja, pasti kalau misalnya kita juga suka emosi kan kalau bisa di sekolah, atau banyak banget apa ya, yang memancing hawa nafsu kita untuk berbuat, mengurangi pahala kita gitu dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan gitu. Iya, ya mungkin kalau menurut saya ya, kita itu Salma dilatih puasa dari umur berapa ya? Dari umur 6 tahun. 6 tahun. Iya. Sudah bisa full puasa? Alhamdulillah sudah. Nah, berarti kan sebenarnya kalau untuk masalah menahan makan ya, haus dan lapar itu sudah biasa ya. Kalau SMA gini kayaknya kalau sekedar diajak batal kayaknya nggak ini ya, maksudnya nggak tergoda. Mungkin dia harusnya, karena apa? Karena kita ingat keutamaan puasa tadi. Pertama, keutamaan puasa, dan kedua bahwa orang yang sudah masuk syarat wajib puasa ya, seperti seperti saya gitu ya, tiba-tiba melanggar, itu kan dosanya besar sekali ya. Itu dosa yang sangat kita takuti gitu ya, dan Allah bisa murka. Sehingga tentu kita harus menjadikan itu sebagai pijakan ya, bahwa kita tidak perlu tergoda dengan hal seperti itu. Toh makan dan minum nanti saat berbuka kita puasa kan cuma sore maghrib kan, nggak berhari-hari. Laparnya seharian tapi pas makan tuh alhamdulillah udah kenyang gitu ya, sedikit juga. Kadang-kadang cuma pakai seteguk segelas air gitu ya, kemudian makanan, beberapa makanan kecil aja udah mulai udah kenyang gitu ya. Nah, terus tadi kalau dibilang emosi ya, atau mungkin pengen berdebat gitu ya, betul. Nah, itu disebutkan bahwa kalau kita sedang berpuasa, kita boleh ketika ada yang ngajak untuk berdebat atau mungkin melakukan perkataan yang sia-sia atau menggosip misalnya gitu, yang ngegibah gitu ya, kita bisa bilang saya sedang berpuasa. Itu ada di hadis ya. Berarti kalau buat teman-teman Sobat Tritara nih, mulai sekarang kan udah dipersiapin nih dari bulan itu Syaban gitu untuk memasuki di bulan Ramadan. Seperti yang Ibu Yola tadi bilang, harus dipersiapkan semuanya, dan ingat fadilah dari menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Jadi gitu Sobat Tritara, jangan lupa nih semuanya itu harus dipersiapkan ya. Terus mengingat fadilah dari ibadah di bulan Ramadan. Bukan begitu Bu Yola? Iya, betul sekali. Kayaknya kalau misalnya pakai masker agak kurang kedengeran gitu ya. Boleh dibuka nggak ya? Karena kan kita lagi di outdoor juga gitu, sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, Masya Allah. Cantik ya Bu Yola, aduh. Biar nggak kalah sama Salma. Aduh. Oke. Nah kan kalau tadi itu ada menyinggung tentang optimal di bulan puasa ya buat ibadah. Nah kalau misalnya siswa-siswa seumuran Salma nih gitu, kalau mau mencapai ke
ketakwaan gitu, keimanan ketakwaan yang optimal banget gitu. Kalau misalnya di bulan puasa, ibadah apa aja sih yang bisa dilakukan gitu? Gimana caranya Bu Yola? Iya. Jadi disebutkan bahwa memang puasa itu untuk mencapai derajat takwa ya, sebagaimana ada dalam surat Al-Baqarah ya. Kita sudah sering membaca bahwa tujuan dari puasa itu adalah mencapai ketakwaan. Nah, siapa yang mencapai ketakwaan ini adalah semua ya ayyuhalladzina amanu. Jadi semua orang-orang yang beriman. Nah, mungkin secara umum kalau anak SMA kan secara umum rata-rata sudah masuk ke kelompok yang wajib berpuasa dan masuk dalam konteks ayat ini ya. Berarti memang cara menggapai takwanya adalah dengan cara yang sebagaimana diajarkan oleh ayat ini gitu ya, dalam surat Al-Baqarah 183. Nah, kemudian nanti kita akan bahas ya konteksnya sebagai pelajar mungkin ya, tapi mungkin takwa itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada dari Majmu'atul Fatawa karya Ibnu Taimiyah itu mengatakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Takwa juga engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut padanya. Jadi ada 2 poin penting ya. Takwa itu adalah melakukan ketaatan karena atas petunjuk dari Allah. Dan yang kedua adalah mengharap rahmat Allah. Nah, kemudian takwa itu adalah meninggalkan maksiat yang Allah haramkan dengan petunjuk darinya. Artinya yang disebut maksiat itu sudah jelas bedanya ya. Oh, ini hak, ini batil ya, ini perbuatan yang bernilai ibadah, ini yang bernilai maksiat gitu, sehingga kita sudah bisa membedakan. Nah, itu konteksnya takwa. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan gitu ya, takwanya seperti apa kalau dia siswa SMA? Nah, kalau secara umum ya, kalau konteksnya puasa mungkin sama seperti yang lain ya, dia harus beribadah maksimal gitu ya, kemudian tidak melakukan maksiat ya. Maksiat ini seluruh anggota badan, mata bisa bermaksiat ya, mulut bisa bermaksiat, anggota badan, tangan, kaki bisa bermaksiat. Nah, di sini kita harus mengendalikan. Contohnya ya, maksiatnya mulut ya tadi, gibah, ngomongin orang, atau mengatakan perkataan yang sia-sia ya, itu termasuk maksiat dan harus dihindarkan kalau kita ingin mencapai takwa tadi gitu ya. Termasuk mata nih, kita puasa tapi mata kita masih bisa melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, maka itu juga akan menyebabkan nilai dari pahala puasa kita berkurang gitu ya. Nah, konteksnya kalau sebagai pelajar SMA mungkin di sini dikaitkan dengan status sebagai pelajar SMA ya. Jadi kalau statusnya pelajar SMA itu mungkin kalau lagi belajar ya, gimana nih supaya belajarnya ini di bulan Ramadan juga bernilai ibadah gitu ya. Niatnya mumpung Ramadan saya akan tholabul ilmi dengan belajar. Iya. Kemudian ketika misalnya di bulan Ramadan kita sedang sekolah gitu ya, ada ulangan harian atau ada tugas atau ada ujian, pasti kita mengingatkan diri kita, oh saya nggak boleh bermaksiat, berarti saya nggak boleh nyontek ya, nggak boleh menjiplak pekerjaan teman, walaupun sebenarnya itu nggak cuma di bulan Ramadan ya, sebenarnya seterusnya. Cuma karena Ramadan ini kan bulan kita berlatih ya istilahnya, madrasah buat kita, sehingga di sini kita lebih bersemangat untuk beribadah dan lebih kuat untuk menghindari maksiat gitu. Terus konteksnya lagi, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pelajar usia SMA ya di bulan Ramadan. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara sosial ya. Ya, misalnya menggalang dana untuk memberikan takjil ya, berbuka, atau misalnya menggalang dana untuk santunan yatim piatu dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan sifatnya bernilai ibadah sebenarnya. Atau di masjid misalnya berkumpul sama-sama melakukan tadarus misalnya, atau di sekolah misalnya ya, tadarus bareng, terus saling mengingatkan di waktu duha misalnya ya, udah duha belum, atau juga mengingatkan di waktu setelah kita habis zuhur misalnya, udah nambah belum tilawahnya misalnya ya. Nah, itu tentu adalah jalan menuju ketakwaan tadi ya. Kurang lebih begitu sih. Oke, berarti kembali lagi ke niatnya buat thalabul ilmiah di bulan Ramadan apalagi kan. Terus kalau misalnya lagi ulangan tuh diingetin jangan nyontek, harus jujur ya Bu Yola. Sama seterusnya ya, jangan di bulan Ramadan aja. Ini kan menjadi madrasah buat kedepannya gitu ya. Betul. Terus tadi kan nyinggung tentang tadarus ya Bu Yola. Kalau misalnya kan sekarang ada tuh program One Day One Juice gitu ya. Nah,
gimana sih caranya biar kita tuh terus konsisten buat ngejalanin program kayak One Day One Juice kayak gitu, atau tadarus di bareng-bareng gitu kan. Itu masih banyak banget godaannya kalau misalnya buat anak SMA kayak gini gitu, apalagi dari gadget, dari internet dan sebagainya gitu. Gimana cara buat nanggulanginnya, nanggulangin lagi, cara buat kita mengatasinya gitu. Iya betul. Baik, jadi pertama kita harus ingat bahwa yang namanya tilawah atau mengaji di bulan Ramadan tuh apa bedanya? Bedanya adalah bahwa apa yang kita lafalkan, apa yang kita baca itu bernilai berlipat-lipat ganda. Per huruf ya, per huruf itu sudah dilipat gandakan. Jadi bayangkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran sehari 1 juz dilipat gandakan gitu ya, dari per hurufnya pasti banyak banget ya pahalanya gitu. Dimana kita tidak akan mendapatkan momen itu di bulan lain gitu. Hanya di bulan Ramadan gitu ya? Di bulan Ramadan saja gitu ya. Terus yang kedua juga Rasulullah mencontohkan gitu ya, bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan mengkhatamkan beberapa kali gitu ya, minimal dalam 10 hari itu sekali khatam. Bagi yang memang sudah mampu ya, tapi kalau belum mungkin nggak apa-apa, sehari sejus itu istiqomahkan dulu gitu ya, sehari sejus. Dan mengingat memang godanya apa, ngantuk ya? Iya, ngantuk tilawah, ngantuk nggak sih, baru dapat berapa lembar bacanya baru ngantuknya udah duluan gitu. Jadi nggak selesai 1 juz ya. Nah, makanya ini kita perlu niat yang kuat tadi ya. Kalau niatnya kuat, kalau lagi ngantuk ya udah begitu berdua jalan beberapa langkah atau mungkin berwudu lagi gitu ya, berwudu supaya matanya melek gitu. Kayaknya kalau cuma 1 juz nggak terlalu menyita waktu ya, mungkin kalau lancar 1 jam juga selesai gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih supaya kita semangat tilawah, dan mungkin kita ingat fadilahnya pahala puasa itu, pahala tilawah itu ya di bulan Ramadan yang berlipat ganda. Baik, berarti kembalikan niat lagi ya teman-teman, apalagi kan fadilahnya juga tadi yang dibilang sama Bu Yola, kalau misalnya kita baca Al-Quran itu dilipat gandakan pahalanya per huruf loh teman-teman. Jadi kalau misalnya Sobat Tritara ini baca sampai 1 juz atau sampai hatam, Masya Allah banget kan pahalanya, hanya ada di bulan Ramadan ya, kayak limited edition banget ya. Iya, oke. Kalau misalnya nanganin ngantuk kan tadi sambil jalan-jalan gitu ya, jadi nggak harus baca terus. Kalau misalnya buat latihan boleh sambil melakukan aktivitas lain dan nggak ngantuk, kayak cuci muka gitu ya. Iya betul, sama juga kayak kita belajar ya, kalau kita lagi ngantuk kan kita berdiri dulu. Bahkan orang bekerja pun secara norma kesehatan ya, harusnya kalau dia sudah duduk 2 jam dia harus berdiri dulu untuk berjalan gitu, untuk kesehatan. Iya, berarti jangan lupa diterapin ya teman-teman. Oke. Supaya nggak ada alasan lagi ya. Oh, nggak ada alasan lagi untuk nggak selesai 1 juz. Aduh, tapi lumayan susah sih, banyak banget godaannya. Apalagi kan kalau misalnya dari gadget susah ngehindarin gitu buat gadget, kayak ada notif dikit mau diambil HP-nya gitu. Gimana ya Bu Yola biar terus konsisten buat baca Quran? HP-nya di silent aja kalau enggak. Oke, HP-nya di silent dulu ya berarti. Atau diumpetin gitu. Cuma sejam mungkin nggak masalah kan ya, nggak ketinggalan banget kan. Kayaknya nggak ketinggalan banget sih. Iya. Oke, karena nggak ada ruginya gitu baca Quran di bulan Ramadan kan, malah pahalanya berlipat ganda sama itu. Itu tabungan ya, tabungan untuk 11 bulan yang lain istilahnya. Oke, benar-benar. Jadi selain buat madrasah, buat ke bulan-bulan selanjutnya itu menjadi tabungan juga buat di bulan-bulan yang lain gitu. Iya, tabungan pahala, karena mungkin kita nggak bisa dapat sel pahala sebesar itu ya selain di bulan Ramadan. Di bulan lain mungkin kita kalau mau dapat pahala sebesar itu effortnya lebih berat. Iya. Tapi kalau di Ramadan effort yang lebih sedikit ternyata pahalanya setara dengan pahala setahun misalnya, seperti itu. Sama kayak lagi Shopee atau misalnya lagi beli baju gitu kan, diskonnya gede-gedean gitu ya, terus tanpa ngeluarin effort apapun gitu, banyak diskon-diskon. Nah sekarang coba kita baca tadarus, jadi imbang ya antara duniawi sama akhirat gitu ya. Ayo Bu Yola, kalau misalnya lagi puasa kayak gini nih kan, kadang suka panas gitu ya, terus ada misalnya kalau lagi udah suka dilama-lamain gitu kumur-kumurnya, itu boleh nggak sih Bu Yola? Iya, jadi selama bulan Ramadan itu yang perlu kita perhatikan adalah berkumur. Memang berkumur-kumur itu kalau konteksnya berwudu itu adalah masuk dalam sunnahnya wudu ya. Sunnahnya. Jadi kalau kita sedang berwudu,
kita kumur-kumur, kita dapat pahala sunnah gitu ya. Namun apa ya, ada orang yang sengaja berkumur-kumur selain dari berwudu misalnya ya, konteksnya ya. Jadi kita lihat ya dalam sabda Nabi Muhammad lewat Utsman bin Affan ya, yang kemudian dari Utsman bin Affan tadi. oh boleh Dari situ aja nggak apa-apa. langsung saya aja. Baik, jadi kita lihat ya dalam sabda Nabi Muhammad lewat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana semua orang muslim yang bersuci seperti Rasulullah SAW, semua dosanya akan diampuni. Jadi ini yang kemudian membuat hukum berkumur itu saat kegiatan berpuasa masih diperbolehkan, tetapi hati-hati dan menggunakan cara yang tepat ya. Kembali ke niatnya ya, niatnya kalau niatnya cari kesempatan buat nelen gitu ya, pasti itu sudah salah gitu ya. Kita udah masuk ke dalam konteks membatalkan puasa. Walaupun nggak menelan airnya. Kalau sengaja tadi ya, kalau sengaja pengen, kan nggak ketahuan ya kalau lagi iya, nelen apa nggak ketahuan, nggak tahu kita ya. Jadi itu kembali ke diri masing-masing ya, untuk jujur bahwa berwudu itu hanya ingin menyempurnakan atau mendapatkan pahala sunnah dari wudu tadi ya, sebagaimana contoh Rasulullah tentang bersuci ya. Dan juga ada yang berniat untuk sengaja menghilangkan aroma tidak sedap saat mulut sedang berpuasa ya. Nah, kan ada kan bau nih kayaknya. Ada juga yang mungkin kumur-kumurnya pakai larutan penyegar ya, seperti itu. Iya. Ini kalau misalnya menghilangkan aroma tidak sedap ini untuk menghilangkan rasa dahaga. Kalau untuk menghilangkan rasa dahaga ya, mungkin nggak ditelan tapi niatnya tuh loh, niatnya supaya menghilangkan rasa dahaga, maka itu jadi makruh hukumnya. Iya. Jadi hal yang makruh dalam puasa itu ada 13. Salah satunya adalah bersiwak setelah zuhur. Ini dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya, mengatakan demikian. Jadi sebenarnya kalau memang orang berpuasa itu akan memiliki aroma bau mulut yang kurang sedap ya, itu kita sudah mengalami semua, tapi aroma itu sebenarnya adalah aroma yang disukai oleh Allah SWT di hari kiamat nanti gitu ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau misik. Misik itu minyak yang wangi gitu ya. Ternyata baunya itu lebih disukai sama Allah. Jadi jangan khawatir ya kalau bau mulutnya bau, semua yang berpuasa juga sama, mulutnya juga bau gitu ya. Jadi ya udah sama kok kita gitu, santai aja. Iya betul banget. Tapi kalau misalnya bersiwak dengan niatnya untuk membersihkan mulut gitu, masuknya nggak apa-apa, asal niatnya nggak untuk membatalkan puasa gitu, nggak untuk menghilangkan dahaga. Jika memang itu niatnya seperti itu, pasti itu juga dilakukan sesuai kebiasaan kita. Misalnya kita bersiwak itu saat mandi pagi misalnya, atau habis sholat subuh misalnya ya. Nah ya kita melakukan itu rutin, maka itu nggak masalah, karena itu memang sudah menjadi bagian dari adab atau kegiatan kita sehari-hari. Tapi yang misalnya kita bersiwak tadinya sehari itu pagi sama malam mungkin ya, mau tidur gitu, atau juga ada yang sore gitu, tiba-tiba jadi bersiwaknya zuhur, asar juga bersiwak gitu ya. Itu mungkin masuknya makruh gitu ya. Masuknya makruh gitu, Sobat Tritara. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman Sobat Tritara yang di rumah ya. Nah gitu Sobat Tritara, jadi kalau misalnya kita mau membersihkan gigi atau mulut kita, tapi harus sesuai dengan adab kebiasaan kita ya. Jangan tiba-tiba biasanya sikat giginya di subuh atau mandi pagi, ini tiba-tiba di zuhur, di asar gitu kan. Jadi kembali lagi ke niatnya gitu. Betul Bu Yola? Iya, betul. Iya betul banget. Oh ya nih, kalau misalnya Salma lagi ngabuburit nih, terus Salma suka bantuin Bunda masak kan, kayak terus Bunda ini mau nyicipin itu, kalau misalnya nyicipin makanan itu batal nggak ya Bu Yola kalau misalnya lagi puasa gitu? Iya, mencicipi makanan berarti hanya konteksnya di mulut saja ya. Nah kalau yang membatalkan puasa itu kan ketika menelan ya, masuk gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mencicipi saja itu nggak masalah, tapi karena kita khawatir tertelan, maka sebaiknya setelah kita cicipi itu segera kita muntahkan ya, dan mungkin bisa sedikit dibilas dengan air gitu ya, supaya tidak meninggalkan rasa. Kalau meninggalkan rasa kan nanti
apa ya, bergabung dengan air liur ya, cenderung pengen ditelan gitu. Jadi khawatir seperti itu, sebaiknya kita segera muntahkan ya yang kita rasakan itu, dan mungkin sedikit dibasuh dengan air gitu. Dan kalau kita khawatir takut tertelan nih, kayaknya nggak bisa ngendaliin, jadi mendingan dihindari. Jadi nanti pas udah buka baru sambil minum-minum gitu ya, sambil nyicipin gitu, sambil ngangetin, iya seperti itu. Atau pakai ajian kira-kira nih, oh 1 jumput garamnya gitu ya, apa namanya, kalau tepungnya segini, gulanya segini misalnya gitu ya, itu kan bisa ya. Bahkan di resep-resep tuh udah jelas ya takarannya, sama kayak orang kalau dia memproduksi makanan dia udah punya takaran ya, termasuk bumbu-bumbunya. Jadi kita bisa lah pakai cara itu ya. Insya Allah misalnya bikin bala-bala nih ya, oh kira-kira garamnya segini cukup gitu ya, jadi nggak perlu nunggu dicicipin. Kalau bala-bala cicipinnya nggak bisa ya. Kalau kuah mungkin bisa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita mencicipi tapi tidak sampai tertelan, itu nggak akan membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya takut tertelan atau gimana, sebisa mungkin dihindari, pakai takaran aja ya, takaran pasti resepnya gitu. Oke. Oh iya, kan tadi soal makanan nih, terus bentar lagi kan mau ada libur bulan Ramadan ya Bu Yola. Terus masih teman-teman juga banyak yang mau pulang kampung gitu ya, tradisi umat Islam di Indonesia kan setiap tahunnya gitu. Nah katanya kalau misalnya mau pulang kampung kan harus ada vaksin booster ya. Nah kalau misalnya kita vaksin, itu ngaruh ke puasa kita nggak? Atau jatuhnya malah makruh atau gimana itu Bu Yola? Iya, untuk vaksin itu jelas dia disuntikan ya, jadi tidak masuk ke lewat lubang-lubang yang dilarang. Lubang yang dilarang itu misalnya mulut atau lubang-lubang yang lain yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi karena dia berupa suntikan, dan suntikan ini kan bukan suntikan makanan, beda ya. Kalau misalnya infus itu kan suntikan makanan, konteksnya makan gitu ya. Nah itu mungkin tidak boleh ya, kecuali yang sedang sakit. Kalau sakit jelas memang tidak berpuasa ya. Nah, jadi justru yang harus kita pertimbangkan itu adalah kalau kita habis suntik, kan kita ada beberapa jenis vaksin ya. Ada vaksin yang memberikan dampak yang badan menjadi kurang sehat, seperti demam gitu ya. Nah mungkin itu yang justru akan mengganggu puasa ketika badan kita kurang sehat. Nah itu kita perhatikan saja, kira-kira jika dirasakan dengan vaksin itu ternyata kita benar-benar lemes gitu ya, sakit, pusing, demam, berarti kita sudah masuk dalam konteks orang yang terkena sakit akhirnya sehabis vaksin itu, sehingga diperbolehkan untuk batal tapi mengkodok di hari yang lain. Oke, harus diganti puasanya. Betul, karena kan wajib ya. Tapi kalau misalnya kita merasa nggak apa-apa walaupun sakit, nggak masalah, toh saya bisa tiduran aja sampai maghrib gitu ya, nanti habis maghrib bisa minum obat pereda demam dan lain sebagainya, itu juga mungkin lebih baik seperti itu. Jadi kalau konteks vaksinnya sih nggak masalah sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya kita vaksin nih mau pulang kampung, teman-teman Sobat Tritara boleh vaksin, karena itu nggak membatalkan puasa ya, karena nggak dimasukkan ke dalam mulut atau lubang-lubang tertentu yang nggak boleh kita masuki makanan ketika kita puasa gitu. Jadi boleh tenang aja buat vaksin ya teman-teman semuanya. Oh iya Bu Yola, kalau misalnya lagi puasa kayak gini kan kadang ada tetap nih seusia Salma gitu kan, kayak berhubungan dengan pertanyaan tadi di awal, masih banyak godaan-godaan kayak misalnya puasa tapi tetap pacaran gitu, atau puasa buka diem-diem, atau puasa tapi salatnya nggak 5 waktu gitu. Itu gimana ya Bu Yola? Iya, baik. Jadi kita harus ingat bahwa sebenarnya puasa itu adalah perisai. Sebenarnya ya, puasa itu perisai. Maksudnya apa? Tahu ya tameng, perisai ya. Jadi kalau misalnya orang pakai perisai, ada tembakan peluru misalnya gitu ya, oh udah bisa ditameng, pelurunya mental gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah jadi pacaran itu harus kita hindari, bukan karena Ramadan saja sebenarnya, tapi memang aktivitas pacaran itu adalah aktivitas yang mendekati zina sebenarnya ya, karena memang sudah disebutkan dalam pacaran itu tidak akan terlepas dari zina mata, zina hati, zina tangan atau kaki gitu ya. Jadi misalnya zina mata, kalau lagi pacaran pasti pengen mandang-mandang nggak sih? Ya, jadi udah masuk ke zina mata ya, seperti itu. Terus nauzubillah kalau misalnya tangan gitu ya, kemudian kemana gitu ya, nah itu juga udah berbahaya. Nah, makanya bukan hanya konteks Ramadan saja sebenarnya, saat konteks
hari biasa pun kita menghindari pacaran ya, apalagi Ramadan. Karena kalau Ramadan itu kan tadi ya, kita menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, supaya apa? Supaya nilai pahala puasa kita itu tidak berkurang, atau malah kita puasa ibarat kata hanya menahan lapar dan dahaga saja gitu ya. Nah, tadi terkait pacaran itu zina gitu ya, itu mendekati zina seperti itu ya. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim ya, dijelaskan yang artinya bahwa setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Jadi mendengar perkataan yang sia-sia atau mendengar perkataan buruk ya. Atau zina lisan adalah dengan berbicaranya berbicara hal-hal yang buruk atau sia-sia, atau berbicara pembicaraan menuju apa ya, membuat sesuatu persekongkolan yang buruk misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, tentu menyentuh yang tidak boleh harusnya ya. Kemudian zina kaki adalah melangkah menuju tempat perbuatan maksiat misalnya. Kemudian zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Termasuk juga nih kalau anak-anak muda suka WA-an ya. Oh iya, kalau misalnya chatan kan gitu ya, katanya nggak pegangan, nggak kontak fisik gitu, itu iya, gimana? Bisa mengatur hati nggak kira-kira seperti itu gitu ya. Saat WA kan cuma berdua ya, misalnya japri-japrian yang tahu apa yang diucapin, misalnya ada yang ngegombalin misalnya, yang satu ngegombalin, yang satu berbunga-bunga misalnya gitu. Jadi udah masuk ke ranah seperti zina hati ya sebenarnya. Termasuk itu juga karena walaupun hanya pesan ya, tapi karena berdua itu sebenarnya kayak berkholwat, berdua-duaan saja dengan lawan jenis gitu. sebenarnya. Cuma memang dalam dunia maya ya, bukan dunia bertemu langsung gitu. Tapi hukumnya sama kayak Berkholwat sebenarnya. Sebenarnya berkholwat juga karena gini, kalau misalnya ada mamahnya atau papahnya datang gitu ya, pengen lihat, coba dong lihat jumlahnya, nggak dikasih kan, malu kan ya, itu maksudnya termasuk berkholwat gitu. Jadi hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Ada mahramnya di sana, artinya tidak berduaan ya. Kalau berdua aja itu namanya berkholwat. Biasanya yang ketiga setan gitu ya. Ya, seperti itu. Terus tadi apa tuh? Kalau misalnya puasa tapi buka puasa diam-diam gitu. Buka puasa diam-diam berarti dia niatnya nggak kuat ya, Iya, atau kalah sama makanya. godaan ya. Iya. Nah, itu sebenarnya sangat tidak boleh ya. Tapi nih ya, in case terjadi, jadi sebenarnya dia terkena dua hal. Satu, dia wajib mengganti ya. Iya. Dia wajib mengganti. Walaupun sebenarnya dia itu tidak masuk kategori orang yang boleh membatalkan. Kategori orang yang boleh membatalkan itu apa aja? Misalnya sakit, ya musafir, sedang sakit. Sakitnya ini kalau dia tidak batal, dia akan sakit terus gitu ya. Harus minum obat gitu ya. Terus ada juga orang yang pekerjaannya berat, sangat berat, mungkin diberi kemudahan di waktu itu untuk membatalkan, dan tapi diharapkan tetap mengganti di waktu lain misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada uzur gitu ya, tiba-tiba kita ngebatalin gitu ya, itu namanya kita terkena denda sebenarnya. Terkena denda untuk membayarkan senilai makanan kita sehari itu ya, sehari kita membatalkan, plus kita tetap harus mengkodo gitu, dan harus bertaubat karena dengan sengaja melanggar gitu ya. Itu yang penting, artinya bertaubat itu tidak mengulangi lagi, dan tetap berharap semoga Allah mengampuni ya yang tadi kesalahan sengaja yang dilakukan, dan sebenarnya itu nggak boleh gitu ya, seperti itu. Iya, kan kadang ada gitu Bu, kalau misalnya lagi buka puasa diem-diem, tiba-tiba puasanya itu nggak diganti lagi gitu kan. Kadang suka lupa juga buat ganti puasanya. Berarti itu nggak boleh ya, bahkan harus ada membayar fidyah ya, membayar kodo ya, membayar kodo sama kasih makan ya, miskin dengan dendanya gitu. Karena dia melanggar ya, jelas-jelas melanggar gitu. Sebenarnya itu pun konteksnya sudah berdosa ya, seperti itu. Makanya tadi harus disertai juga dengan taubat ya, taubat yang tidak akan mengulangi lagi, seperti itu.
Kalau misalnya yang kalau lagi puasa terus nggak sholat 5 waktu gitu, gimana Bu Yola? Ya, sebenarnya kita puasa itu kan maksudnya rukun Islam ya. Sholat Rukun Islam sama berarti kan posisinya ya. Jadi harusnya sama-sama beratnya, maksudnya sama-sama tidak boleh dilanggar dua-duanya, tidak boleh dipilih gitu ya. Ketika sudah jelas rukun Islam, sebisa mungkin, maksud saya haji beda ya. Yang 4 itu tetap harus dilaksanakan, karena ketika kita meninggalkannya atau melanggarkannya maka kita terkena dosa besar. Yang mana dosa besar itu dosa yang menyebabkan Allah menjadi murka ya. Dan kita sendiri akan mendapatkan, kita pasti takut gitu ya dengan azab yang akan didapatkan dari dosa tersebut. Jadi ya jangan sampai ya berpikir kita bisa puasa tapi kita nggak sholat gitu ya, padahal nggak boleh milih salah satu berarti ya, harus semuanya sama wajib dan nggak memberatkan kok sholat ya sebentar gitu, apalagi sholatnya berjamaah di masjid lagi misalnya ya, apalagi kalau laki-laki ya itu kan pasti pahalanya jauh lebih banyak. Kita perempuan di rumah juga kalau misalnya ada temennya diusahakan berjamaah juga mumpung bulan Ramadan ke gitu. Masjid atau lebih baik di rumah Bu Yola kalau misalnya perempuan? Kalau perempuan itu sebenarnya tidak ada tidak ada anjuran ya untuk ke masjid, atau kalau yang laki-laki biasanya konteksnya bukan hanya anjuran tapi seperti wajib gitu ya untuk jamaah di masjid. Tapi kalau perempuan, karena Allah mengetahui bahwa perempuan itu memiliki banyak yang harus dilakukan di rumah, sehingga diperbolehkan untuk tetap di rumah. Tapi kalau dia dalam kondisi lapang waktu gitu ya, memang sudah selesai semua yang dia kerjakan dan dia ingin menggapai pahala berjamaah di masjid, nggak masalah gitu ya, silakan saja, justru itu tetap dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak seperti itu. Gitu. Jadi buat teman-teman Sobat Tritara yang di rumah nih, yang pertama kalau misalnya lagi puasa tuh dihindarin chatan-chatan sama crushnya gitu ya, kan tadi bisa dibilang apa tadi, berdua-duaan gitu. Terus yang kedua itu kalau misalnya lagi puasa harus jaga iman. Kalau misalnya sampai batal tuh kayak yang disebutin tadi, harus ganti puasanya, harus bayar denda, dan harus bertaubat, jangan mengulanginya lagi. Apalagi Sobat Tritara kan udah SMA gitu ya, udah berlatih dari umur 5 tahun, 6 tahun, harusnya sudah mulai dewasa, mulai menjalankan kewajibannya dengan baik ya. Terus yang ketiga tadi mengenai sholat. Kalau misalnya sholat kan kewajiban kedudukannya sama gitu ya, sama puasa, jadi harus dua-duanya dijalankan gitu sesuai dengan rukun Islam yang ada begitu. Oke. Duh, kayaknya kita udah lama nih ngobrol-ngobrol santai sama Bu Yola dan pastinya bermanfaat juga sambil ngabuburit temenin Sobat Tritara semua di rumah. Ada nggak sih Bu Yola pesan atau kesan-pesan yang disampaikan buat Sobat Tritara di rumah yang lagi menjalankan ibadah di bulan Ramadan gitu? Ya, pastinya ada ya pesan ya. Pesan ini mungkin buat sobat semua, juga buat diri saya sendiri ya. Mumpung kita masih dikasih umur ya masuk ke Ramadan, mumpung Allah memberikan banyak sale gitu ya, sale besar-besaran ke kita pahala, mumpung neraka ditutup, pintu neraka ditutup, mumpung setan dibelenggu gitu ya. Jadi ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah ya, dan berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Karena apa? Kita ingat di bulan Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin sobat semua juga pengen ya dapat malam Lailatul Qadar, pengen nggak? Pengen banget, siapa yang nggak pengen gitu ya? Jadi kita harus optimalkan nih, mumpung mungkin baru hari ke-8 ya, masih bisa, kok tilawahnya masih belum bisa 1 juz ya, semangat gitu ya. Handphonenya diumpetin dulu nih kalau lagi tilawah misalnya gitu ya. Terus kok sunatnya masih segitu-gitu aja atau nggak pernah nambah gitu ya, kita tambah dengan sholat rawatib, misalnya sholat sunat duha. Terus walaupun kita tarawih misalnya ya, kita boleh kok sebelum kita sahur kita sempatkan tambah sholat tahajud. Ya benar banget. Walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat, kalau memang pengen panjang bisa sampai 8 rakaat ya. Cuma harus diperhatikan ketika kita sudah menutup dengan witir, maka jangan sampai ada 2 witir. Ketika menambah tahajud lagi, kita tidak perlu menutup lagi dengan witir gitu. Dan optimalkan lagi juga
berinfak, bersodakoh gitu ya. Nah mungkin teman-teman punya uang jajan nih ya, sehari punya jatah dari mama papanya, dari orang tuanya, disisihkan sedikit-sedikit, nanti pas sudah terkumpul bisa digunakan untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, kan pahalanya besar banget ya. Dan itu akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi gitu. Itu jelas Allah sampaikan kepada kita. Jadi apalagi ya, luruskan niat. Nah, luruskan niat, istiqomah sampai akhir Ramadan. Ingat, kita itu nanti puncaknya di 10 hari terakhir. Sekarang belum puncak loh, gitu ya. Jadi harus kuatkan stamina. Nanti di 10 hari terakhir kita bener-bener lari kenceng ya. Ibarat orang kalau lari, dia udah mau deket finish gitu ya. Dia udah sprint gitu ya. Dia sprint dan itu butuh stamina gitu ya. Jadi kita luruskan niat, kita kuatkan ilmu kita yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat jangka panjang dan menghapuskan dosa-dosa kita saat ini ya, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Mungkin kayak gitu ya, sama ya. Aduh, Masya Allah banget, Alhamdulillah ya di hari ini, di sore yang lagi mendung-mendung berkah ini, kita dapat pelajaran banyak ini dari Bu Yola gitu, dari ngobrol-ngobrol santainya. Jadi pertama tadi lurusin niatnya ya, terus yang kedua meningkatkan ketakwaan kita, tadi udah disebutin tuh cara-caranya sama Bu Yola. Terus yang ketiga, hindari kemaksiatan gitu ya. Terus sama juga berpesan buat Sobat Titara semuanya, mudah-mudahan Sobat Titara dikasih kesehatan, juga keberkahan buat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Yola udah nemenin Salma nih sama Sobat Titara di rumah buat buat buka lagi, buat ngabuburit. Udah buka aja. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Kita sekedar sharing-sharing aja ya. Alhamdulillah, sama juga sendiri dapat ilmu banyak nih dari Bu Yola. Aduh, kayaknya harus ngobrol lagi nggak sih ke depannya gitu ya. Dengan senang hati kita bisa diskusi bareng-bareng. Alhamdulillah. Jadi podcast kita kali ini alhamdulillah mendapatkan pelajaran yang banyak nih dari Bu Yola. Buat teman-teman semua jangan lupa diamalkan nih hasil ngobrol-ngobrol santainya. Mudah-mudahan kita juga dapat kemanfaatan, juga keberkahan dari podcast kita kali ini. Salma mohon maaf dan pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.